Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Arsita di channel podcast Info Nidayan. Nah teman-teman, sekali ini kedatangan tamu atau bintang tamu adik-adik Semada SMA Negeri 2 Bau-Bau. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ya teman-teman. Nah langsung saja kita sapa adik-adik kita. Halo adik-adik, selamat sore. Selamat sore Kak. Selamat sore Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi perjalanan dari rumah ke sini gimana nih teman-teman? Jalan dari rumah saya kendarai motor sendiri jadi aman-aman Oh saja. aman-aman saja. Iya. Kalau yang Diantar. diantar. Iya. Kalau yang sana gimana? Kalau saya diantar sama ibu. Oh seperti itu. Oke. Biar kita lebih akrab nih, gimana kalau adik-adik semua memperkenalkan diri masing-masing? Silahkan. Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vindria Ayu Hadi. Sekarang saya duduk di bangku kelas 12, akan naik kelas 12 maksudnya. Dan sekarang saya sebagai wakil ketua OSIS 1 di SMA Negeri 2 Bau-Bau. Dan hari ini di podcast ini saya sebagai juara 1 dalam event Action 2021 IPB atau Institut Pertanian Bogor. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Mardewanto. Jabatan saya di OSIS yaitu Wakil Ketua OSIS 2. Untuk sekarang saya berada di kelas 11 dan menuju ke kelas 12. Dan untuk pemenang IPB saya mendapat peraih juara kedua dalam lomba orasi. Hai teman-teman, nama saya Mutiara Cila. Sekarang saya duduk di kelas 10, akan naik ke kelas 11. Dan saya anggota bidang 2. Saya sebagai juara 3 dari lomba orasi. Jadi teman-teman, mereka ini adalah pemenang lomba aksi 2021 di lomba IPB. Institut IPB. Pertanian Bogor. Ya, Institut Pertanian Bogor. Nah, jadi kalian ini juara 1, 2, dan juara 3. Yang jadi Action 2021 yang kalian ikuti di IPB itu seperti apa sih? Jadi maksudnya Action 2021 di Institut Pertanian Bogor itu adalah salah satu event Ya. atau kegiatan yang ada di IPB yang diadakan setiap tahun. Dan untuk tahun ini itu diadakan secara online. Oh, online. Iya, Jadi dan- kalian melakukannya di sini. Ya, di SMA 2. Jadi kegiatannya itu bukan hanya lombanya itu bukan hanya lomba orasi. Oh, bukan hanya orasi. Ya, betul. Tapi ada lomba-lomba lain juga, namun yang SMA 2 menangkan itu hanya di lomba orasi, dan untuk lomba-lomba yang lain belum menang. Oh, memang itu utusan atau perwakilan dari SMA 2 cuman memang di bagian orasi saja atau seperti apa? Kalau untuk lomba kita ikut 2 lomba yaitu lomba orasi sama lomba podcast. Oh, dengan lomba Hanya podcast. 2 lomba podcast. Terus untuk lomba lainnya itu SMA 2 tidak dapat murid atau tidak ada yang kita ikuti. Oh, seperti itu. Yang ikut di bagian podcast itu kalian atau ada murid lain lagi? Perwakilan lain lagi? Ada murid lain lagi. Mungkin SMA 2 sekitar 6 orang yang 6 ikut. orang yang mengikuti. Oh, jadi memang yang mendapatkan juara cuman di bagian orasi saja. Iya, betul. Hanya di bagian orasi. Tapi itu merupakan sudah sesuatu yang luar biasa. Kalian meraih juara 1, 2, dan 3 di Action 2021 IPB. Tepuk tangan dulu dong Ya, teman-teman. alhamdulillah. Saya mau tahu nih, waktu kalian mengikuti Action 2021 kemarin itu, event itu sebenarnya kemauan kalian sendiri, utusan, atau seperti apa nih teman-teman? Jadi awal mulanya kita mengetahui lomba itu dari salah satu pembina OSIS yaitu Ibu Ija. Dia menginformasikan kepada kita bahwa ada lomba yang diadakan oleh Institut Pertanian Bogor, dan lomba itu di-share di grup OSIS, dan beliau tanya bahwa siapa yang ingin ikut, dan beliau itu sudah menunjuk bahwa kita yang ikut. Dan untuk di SMA 2 sendiri, untuk yang namanya ikut lomba itu seluruh siswa itu diberikan kebebasan untuk ikut, diberikan kebebasan untuk mengekspresikan bakat dan minatnya sesuai bidangnya masing-masing, seperti itu. Jadi intinya adalah kita mengetahui lomba itu dari Ibu Ija, dan Ibu Ija mendapatkan dari grup WhatsApp juga.
Bu Ija menginformasikan lomba itu di grup OSIS. Di grup. Ya, ada grup OSIS dan Bu Ija sudah tunjuk memang orang-orang yang memang dipersiapkan, namun beliau juga sudah memberikan kebebasan bahwa siapapun boleh ikut. Kalau punya keinginan ya boleh gitu. Jadi siapa saja dibebaskan. Seperti itu. Jadi dari kalian bertiga ini memang mau ikut karena kalian ingin mengekspor bakat kalian. Seperti itu. Iya, bisa dibilang begitu. Jadi saya mau tahu nih, persiapan kalian saat mau mempersiapkan untuk mengikuti Action 2021 ini seperti apa sih? Oh ya, mulai dari saya. Kalau untuk persiapan, yang pertama itu kita siapkan itu sesuai dengan juknis lomba, harus siapkan naskah orasi. Naskah itu kalian buat sendiri atau memang persiapan dari sekolah? Kalau untuk naskah kita buat sendiri, cari materi sendiri dari searching di browser dan lain sebagainya. Oh, jadi memang itu hasil kalian sendiri? Iya, hasil kami sendiri. Oh, seperti itu. Jadi pertama kalau untuk persiapan, yang pertama itu tentunya naskahnya. Karena itu naskah yang akan kita bicarakan nanti pas orasinya. Dan untuk pembuatan naskah sendiri itu sebelum Lebaran Idul Fitri itu sudah dipersiapkan naskahnya. Oh, jadi memang ini sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya, seperti itu ya? Iya, betul sekali. Dan untuk naskahnya itu yang paling sulit, karena naskahnya itu kita harus berikan data, fakta yang setelah terjadi tentang perubahan iklim atau masalah lingkungan saat ini. Dan untuk temanya sendiri itu tentang perubahan iklim. Oh, itu temanya tentang perubahan iklim? Iya, jadi kita mengambil tema tentang perubahan iklim, kita buat jurnal, kita mengambil jurnal dari internet dan kita masukkan di teks orasinya kita. Setelah itu penghafalan itu memakan waktu, kalau untuk saya pribadi memakan waktu satu hari setengah hari gitu. Oh, jadi 1 hari lebih ya? Iya, 1 hari lebih. Oh, jadi seperti itu. Sama juga? Mungkin dari kami itu berbeda-beda kan, dia 1 hari lebih. Iya. Kalau untuk saya sendiri kurang lebih 2 hari. 2 hari? 2 hari. Karena pembahasan yang dibahas ini kan orasi. Jadi ini pengalaman pertama untuk saya sebagai peserta orasi. Karena belum pernah sebelumnya mengikuti orasi. Jadi pada saat hari pertama itu sudah dibuat teks, tetapi hapus lagi teksnya karena lebih ke arah pidato daripada orasi. Kami bertiga ini tentunya pembuatan video kan sering banyak yang terjadi kesalahan. Iya. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman di sini, mungkin saya yang paling lama untuk pembuatan video. Oh, seperti itu. Tapi walaupun lama membuahkan hasil. Iya. Seperti itu. Oke, Kalau untuk saya khusus dari pertama dikasih tahu itu sama Bu Ija, saya kaget karena itu bukan jalur saya. Oh, jadi bukan, kamu merasa kaget karena saya tidak pertama mengira kali, pertama kali orasi begitu. Saya, akhirnya di situ saya kasih tahu orang tua bilang, ayo kamu bisa begitu. Saya buat di situ, orang tua saya juga bantu. Oh, seperti itu. Jadi memang orang tua yang mensupport ya, yang tadinya kurang percaya diri, karena dibantu orang tua, jadi semangatnya lebih semangat. Kalau memang dari kalian gimana sih sebenarnya pas orang tua kalian tahu kalau kalian dipilih menjadi peserta dalam Action 2021 itu gimana sih perasaannya pas tahu? Kalau untuk saya pribadi, orang tua saya mendukung apapun yang anaknya inginkan gitu. Jadi mau di bidang apapun, yang penting itu dalam hal baik, dalam hal positif, ya orang tua saya mengikut. Jadi seperti itu. Jadi saat saya beritahu itu, orang tua saya menyerahkannya semuanya kepada saya. Kembali lagi, dia mengatakan bahwa dia kembalikan kepada saya, bagaimana jalannya itu terserah saya. Gitu. Orang tua hanya mendoakan dan mendukung. Jadi seperti itu. Kalau untuk saya, kalau ikut lomba begini kadang tidak kasih tahu orang tua. Tidak kasih tahu? Iya. Kenapa? Karena belajar dari beberapa pengalaman lalu, sejak saya kasih orang tua itu tidak menang terus. Oh, jadi merasa takut. Jadi merasa khawatir jika kalau saya kasih tahu lagi, takut kecewa lagi karena tidak dapat. Iya, seperti jadi itu. Pada saat menang baru kasih orang tua. Begitu. Jadi pas tahu itu orang tua tidak tahu, nanti pas menang baru tahu. Iya.
memang itu nanti pas sudah selesai, sudah juara baru kasih tahu orang tua. Iya, sudah juara baru kasih tahu orang tua. Bisa ya seperti itu. Ya memang kegagalan adalah proses kita untuk menuju kesuksesan. Jadi memang kegagalan adalah kegagalan itu merupakan suatu proses yang membawa kita, oh di balik kegagalan pasti ada sesuatu yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Gimana teman-teman? Bener kan? Tepuk tangan dulu dong. Masa nggak ada tepuk tangan? Nah, kita lanjut. Aksi 2021 ini itu cuma diikuti Kota Bau-Bau atau seluruh daerah di Indonesia? Seperti itu. Kalau untuk aksi 2021 ini untuk seluruh Indonesia. Untuk seluruh Ya, Indonesia. dibuka seluruh Indonesia dan itu untuk tingkatan umum. Jadi setiap instansi dan juga sekolah-sekolah bisa ikut. Oh, jadi ini bukan hanya tingkat sekolah tapi instansi juga bisa Ya, ikut. bisa ikut universitas karena dia masuk ke tingkatan umum. Jadi pas kalian tahu, oh ini ternyata bukan hanya tingkat sekolah tapi juga instansi, kampus dan segala macam. Kalian merasa minder tidak? Kalau untuk saya pribadi, awal mulanya sekiranya kegiatannya hanya untuk SMA, tapi ternyata tingkat umum. Dan pada saat technical meeting itu kaget juga, dan ternyata ada juga mahasiswa yang berasal dari universitas jurusan hukum, dan itu ya, awal mulanya minder karena Minder ya? kalau bicara tentang hukum kan ngeri sekali anak hukum gitu. Hukum memang kan mereka bidangnya suka orasi Ya, ya? suka orasi, suka Orasi. berbicara, dan Iya. wawasannya lebih luas tentunya. Oh, iya. Tapi kaget juga, gimana? Maksudnya awalnya itu kaget sekali. Kaget sekali ya? Ya, Jadi ada merasa, mahasiswa, bukan hanya, justru hanya kita anak SMA. Hanya iya. kita dari SMA 2 saja, hanya dari SMA 2 anak SMA. Selebihnya itu dari mahasiswa semua. mahasiswa semuanya. Jadi kira wah ternyata ada yang lebih senior lagi dari kalian yang mengikuti lomba itu. Gitu ya? Salah satunya sekolah yang diikuti seluruh Indonesia ini hanya SMA 2. SMA 2 Hanya saja. SMA 2? Iya. Hanya SMA, hanya SMA 2. Tepuk tangan dong teman-teman. Dari sekian banyaknya sekolah di daerah Bau-Bau yang mengikuti dan mewakili daerah Bau-Bau hanya SMA 2. Wow. Jadi harusnya kita bangga dong. Bangga dong. Karena ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Mau dibilang juga banyak sekolah seperti sekolah-sekolah yang berprestasi, tapi yang benar-benar berani di bidang ini hanya SMA 2. Wow. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalian itu melakukannya kan secara daring. Pas hari H itu persiapan apa saja yang kalian lakukan? Tuh, kan nggak kelihatan tuh. Kalian pasti melakukannya di belakang layar. Entah, aduh saya lupa mau hafal lagi, seperti itu. Gimana tuh? Mungkin dari kamu bisa? Kalau untuk persiapannya pas hari H, Mm-mm. itu awal mulanya pada saat hari pertama saat diberitahukan bahwa hari ini tag video itu sebenarnya semuanya kaget karena kan Kaget ya? belum dihafal teksnya. Oh, itu Dan belum dihafal. teksnya itu kalau untuk saya pribadi hanya dua lembar. Dari pembuka sampai akhir 2 lembar, dan itu harus dihafal karena kan pada saat lombanya itu ada pengumpulan teks, jadi harus sesuai antara hafalan dan teksnya, jadi dinilai juga. Oh, jadi kalau seandainya cuma melenceng sedikit dari teks itu dihitung nilai juga? Ya bisa jadi mengurangi nilai karena kan hafalannya berarti kurang. Oh iya. Karena kan ada penilaian juga dari hafalan. Mm-mm. Jadi awal mulanya itu kita kaget bahwa belum bisa kalau untuk hari itu kita melakukan tag, akhirnya nanti besoknya. Oh, besok. Ya, besoknya paginya kita tag ulang. Terus itu untuk di SMA 2 sendiri sekitar 12 orang kayaknya untuk orasi 12 dan podcast. Iya. Wow. 12 atau 6 orang. 12. Kalau untuk orasi 6 orang, tapi selebihnya itu podcast. Oh, selebihnya podcast. Iya. Seperti itu. 10 kayaknya 10 orang untuk di SMA 2. Itu kita melakukan tag. Untuk hari pertama itu tagnya berulang-ulang juga. Kalau Berulang-ulang. untuk saya sendiri sepertinya 4 kali, 4 kali kali. tag. Ya, untuk benar-benar sempurna. Karena kan tentunya kalau untuk apalagi lomba online ini, jika kita tidak tagnya itu tidak tag yang ambil yang video yang bagus, itu tentunya akan rugi di kitanya. Ya, Jadi harus pasti ya rugi di benar-benar kita. video yang bagus. Benar-benar harus ekstra di situ Iya, ya. betul harus. Kita harus mengembangkan diri bagaimana cara supaya bisa orasinya baik bagi SMA dan Iya. juga tidak memalukan SMA sendiri. Ya, kita memang kalian dituntut harus benar-benar melakukan yang terbaik agar membawa nama SMA Negeri 2
yang lebih ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Iya betul. Ya. Kalau dari kamu sendiri persiapannya seperti apa sih? Kalau untuk saya persiapannya mungkin sama seperti teman saya. Kalau hari pertama itu kita tidak bisa satu kali take begitu. Oh, berulang-ulang juga ya? Dikarenakan kalau saya pribadi caranya supaya tidak salah naskah, pertama itu saya bikin konsep dulu. Oh, konsep dulu. Konsep tentang garis besar apa yang saya mau bahas, terus habis itu saya paparkan di video, terakhir baru susun naskah. Oh, seperti itu. Supaya tidak melenceng dari naskahnya, pembahasanku. Ya. Memang wah. Iya. Seperti itu ya? Iya. Jadi memang nanti di tag video dulu baru naskahnya supaya lebih memudahkan. Iya. Oh, seperti itu. Wow. Kalau dari adik sendiri seperti apa? Kalau saya dari awal diberitahukan itu kan saya sudah beritahu orang tua, dan beberapa hari kemudian saya langsung bikin teks. Terus ketika pembuatan video, orang tua juga ikut menyemangati saya. Ya. Di situ saya hari pertama berapa kali take ya? Mungkin sekitar 3 kali, 4 kali lah. 4 Untuk kali hari take. pertama? Tapi masih banyak salahnya juga. Oh iya. Kemudian di hari kedua lagi, ya alhamdulillah di hari kedua bisa lah. Bisa ya? Bisa. Jadi pas di tag itu memang adakah merasa kan berulang-ulang tuh ya, bukan hanya sekali tapi sampai 3 kali bahkan lebih mungkin, itu merasa minder nggak? Pas tahu wah ini saya udah tag berkali-kali kok masih salah terus ya, seperti itu mungkin ada perasaan seperti itu tidak? Ada ya? Iya, di hari pertama itu saya sedih gitu. Kasihan kakak-kakak yang merekam gitu ya. Kasihan mereka sudah tunggu lama duduk, kasihan. Saya berusaha di hari kedua itu saya berusaha semaksimal mungkin ya. Iya. Seperti itu. Dan itu memang membuahkan hasil yang membawa kamu mendapatkan juara 3. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Perasaan kalian nih pas tahu mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Pertama kan technical meetingnya lewat Zoom. Ya? Lewat Zoom meeting. Jadi awal mulanya itu pengumuman lombanya, terus pas sudah bidang orasi pengumuman lomba orasi. Jadi awal mulanya dari juara 3. Kaget karena teman saya dari SMA 2 juga menang. Jadi merasa kaget ya pas kaget. teman kamu dapat. Terus juara 2-nya juga dari SMA 2 juga. Itu kaget sekali. Kiranya tidak menang gitu. Kamu jadi merasa wah, merasa minder sekali. Saya dapat tidak ya, seperti itu ya? Panik. Pastinya. Panik sekali. Jadi pas juara 3, juara 2 sudah disebutkan. Jadi volumenya HP dimatikan, dikecilkan sekecil-kecilnya, tidak dengar dan tidak lihat gitu. Karena takut gitu. Masa tidak menang gitu. Kayak minder juga kan sama teman-teman kalau misalnya tidak menang. Terus pas lihat pengumumannya kan ada namanya muncul. Terus lihat ternyata nama saya, kaget sekali. Kaget ya, pasti rasa yang tadinya minder tiba-tiba jadi saya dapat ternyata juara 1 lagi, seperti itu ya. Sangat pokoknya itu luar biasa ya buat kamu ya. Ini pengalaman orasi pertama atau seperti apa? Iya, pengalaman orasi pertama, tapi sebelumnya sudah pernah juga ceramah, pidato, itu sudah pernah. Tapi kalau untuk orasi itu belum pernah. Itu baru pertama ya. Dan orasi kan sama ceramah dan pidato beda. Orasi ini lebih kayak bisa dibilang kayak marah-marah begitu. Iya, lebih mengutarakan apa yang ada di situ tuh. Betul sekali. Makanya ini yang untuk orasi yang pertama. Dan kesulitannya sendiri untuk orasi yang kita ikuti ini di pembuatan teksnya itu harus benar-benar dari kita sendiri dan mengutarakan data. Itu susahnya di situ. Berarti itu memang hasil kerja kalian sendiri. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke. Kita lanjut. Gimana tuh perasaannya pas tahu kalau kamu dapat juara 2? Awalnya pertama itu tidak sangka kalau menang, karena udah sangka ya? Kalau untuk menang kayaknya kita lebih ke arah teman kita yang satu ini, kepada Fendria, karena dalam pembuatan video waktu itu kayak dia yang lebih dominan kepada orasi. Kita dua kayak ke arah pidato ya. Jadi mungkin kalian merasa minder seperti itu. Iya, karena kan orasi dan pidato itu kayak agak sedikit berbeda. Tapi maksudnya materinya agak sama. Dan pada saat saya lihat juara 3 sama seperti juara 3 dari teman sendiri SMA 2, itu awalnya kaget juga karena kaget ya.
saya tidak kasih nyala kamera di Zoom pada saat itu. Sama. Tidak kasih nyala kamera di Zoom. Terus hanya dengarkan lewat headset. Oh, cuma dengar Lewat lewat headset headset. saya sambil baring-baring. Takut ya, Nah, pasti merasa deg-degan. Merasa tidak menang lagi. Oh, seperti itu. Terus Memang abis pertama pas sebelum pengumuman jatuh mental ya. Iya. Pas kita dengar bahwa juara 3, langsung bilang ih kayaknya dapat juga nih saya begitu. Terus abis itu pas dengar juara 2, langsung pas dengar lagi juara 1, memang sudah pantas dapat juara 1 karena kali kita lawannya. Jadi kita pemenangnya seperti gitu. itu. Jadi pas tahu yang tadinya kamu baring-baring ya, Iya. sambil dengar headset aja nih. Gimana tuh? Enggak bangun loncat darah. Langsung berdiri loncat. Tenang dong pastinya. Iya. Wow. Bener-bener kebanggaan ya, apalagi di pengalaman pertama kalian. Iya, pengalaman pertama dalam ikut lomba orasi. Wow. Kalau seperti teman saya mungkin pidato dan lain sebagainya itu lomba debat mungkin sudah pernah, tapi kepada nilai orasi sendiri kita belum tahu apa strukturnya, bagaimana cara pembawaannya itu Jadi kita tidak tahu kalian sama hanya sekali. tahu orasi itu menyampaikan Pendapat pendapat. lewat Jadi kalian suara. memang juga merasa ini seperti pidato. Jadi mungkin kalian merasa susah untuk membedakan mana orasi mana pidato, Iya. seperti itu ya. Tapi juara 2, wow. Iya. Tingkat betul. IPB lagi. Iya. Wow. Tapi kembali lagi kita dapatkan juara itu tidak lepas juga karena Bu Ija. Beliau juga yang mendukung. Jadi awal mulanya pas kita datang itu beliau juga sudah ajarkan bagaimana orasi. Beliau Seperti itu contohkan beliau contohkan, beliau bacakan. Jadi pertama kita baca, beliau bilang ini tidak betul. Jadi beliau contohkan yang baiknya itu bagaimana. Jadi memang kemenangan kalian juga tidak terlepas dari arahan Dari beliau. dari Betul. pembina OSIS Bu Ija. Wow. Kalau dari kamu seperti apa? Kalau saya malah beda dari mereka. Kalau saya di hari pengumuman itu kayak dari bahkan sebelum hari pengumuman saya sudah saya bukan juara. Jadi sudah merasa kalau saya tidak mungkin. Iya. Seperti itu. Saya bahkan tidak di situ kan disuruh masuk link Zoom. Heeh. Saya tidak masuk karena saya takut gitu. Takut. Saking takutnya tidak mau masuk di. Iya. Akhirnya saya duduk nonton tidak lama sekitar jam 3 di situ ketua OSIS umumkan di grup WhatsApp. Wow. Dan di situ saya kaget. Dari awal saya baca juara 1 Kavindria. Iya. Ya. Itu memang hebat. Sudah mengakui ya. Iya. Kalau memang Terus yang saya buka kakak dia ya hebat ya. Hebat Langsung, ya. Yang ketiga itu saya mau buka tapi langsung saya bilang Alif ini teman kita juga yang satunya. Iya. Saya rasa Alif ini. Tapi ketika saya buka nama saya yang keluar. Nama kamu sendiri Iya. gimana tuh responnya pas tahu? Ya Allah, di situ saya bahkan sampai gemetar. Gemetar. Iya. Saking terharunya. Iya, saya kaget. Kaget ya. Saya langsung bangun. Wah. Sampai orang tua saya juga kaget pas pulang. Terharu pasti dong. Iya. Wow, Kaget benar-benar sekali. perjuangan ya. Orang tua kita sukses juga tidak terlepas dari bantuan orang sekitar, apalagi orang tua kita. Doa mereka yang mengantarkan kesuksesan kita sendiri. Ya, betul. Oke. Jadi Tapi kembali lagi juara yang kita dapatkan itu dari usahanya kita juga. ya, Misalnya betul. masalahnya bisa dibilang persiapannya itu dari sebelum Lebaran Idul Fitri, dari buat teksnya, hafalannya itu mati-matian, dan pembuatan tagnya video itu sampai keringatan. Jadi benar-benar jadi bisa dibilang hasil keringat lah. kerja keras kalian sendiri kerja juga keras. ya. Kalian memang sisa-sisa Usaha berbakat. tidak mengkhianati hasil. Ya, betul. Memang kata pepatah yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil memang benar-benar nyata adanya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Mungkin kalian punya sepatah dua kata yang mau dikasih tahu buat adik-adik kalian nanti yang mau ikut event seperti ini juga. Mungkin dari kamu bisa. Kalau dari saya sendiri seperti ini, ikuti semua cabang lomba itu, ambil dulu, mumpung masih muda. Ya. Jadi semuanya diikuti dulu dan cari gali bakatnya dan minatnya itu seperti di mana, di bidang apa. betul. Jadi harus dicoba dulu semua dan nanti akhirnya kesimpulannya itu didapatkan. Ya. Jangan nanti pas sudah dewasa baru
mau coba ini Iya. karena kan mending masih muda, mumpung muda. Jadi nanti pas kita sudah dewasa tidak ada lagi kata wah dulu harusnya saya begini, harusnya saya begini. Karena memang penyesalan itu datangnya di belakang. Ya kalau kalau di awal namanya pendaftaran. Betul. Memang Jadi- kita harus mempersiapkan dari usia dini supaya kita tidak akan kaget di usia yang akan datang nanti kan. Oke. Kalau untuk saya sendiri, untuk teman-teman itu harus memulai, jangan tunggu nanti, karena misalnya kita ikuti lomba dan tidak menang, itu adalah sebuah pengalaman. Iya, betul. Ikut saja semua lomba yang ingin kalian ikuti atau ditunjuk sekolah, karena jangan jadikan itu sebagai ajang untuk kita mundur dari lomba yang akan kita ikut selanjutnya. Kebanyakan kan dipanggil nih. Ah, saya malu. Cuman karena alasan malu jadi tidak mau mengikuti, mengekspor betul. bakat seperti itu. Jadi jadikan dulu pengalaman, setelah dapat pengalaman, mungkin lomba berikutnya mungkin akan juara seperti Iya, itu. betul sekali. Memang kegagalan kita akan yang membawa kita ke kesuksesan kita nanti. Oke. Iya, betul. Kalau kamu gimana? Kalau saya buat teman-teman, apa yang diberikan, apa yang disuruh oleh guru itu dilakukan dengan kerja keras, dengan usaha kita yang maksimal. Iya, Karena biarpun bukan passionnya kita harus bisa melakukan yang terbaik untuk khususnya untuk apa yang kita bawa, nama sekolah. Iya. Tidak ada salahnya mencoba yang walaupun itu di luar kemampuan kita ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Nah, itu tadi adalah percakapan kita bersama adik-adik yang luar biasa ini, adik-adik yang berprestasi ini. Percakapan kita sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Arsita dan seluruh kru yang bertugas dengan adik. Saya Vindria Ayu Hadi. Saya Aditya Mardewanto. Dan saya Mutiara Arsyila. Kami semua mohon undur diri. Sampai jumpa teman-teman.